Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ataupun PSSI resmi memecat Patrick Kluivert usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terkait kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior U23 maupun U20. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Maka ini juga diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Ya, pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi memecat Patrick Kluivert usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, pemirsa, sudah bergabung bersama dengan kami ada pengamat sepak bola Bung Erwin Fitriansyah. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Riana. Selamat siang, Yasmin. Selamat siang, pemirsa TV One. Siang, Bung. Baik, Bung, ini Anda bagaimana melihat bahwasannya ini keputusan yang dilayangkan oleh PSSI ini, Bung? Oke, yang pertama saya menyebutnya sepakat mengakhiri kerjasama, karena kalau dipecat itu nanti bisa membawa tafsir yang lain gitu ya. Jadi keputusan ini saya pikir merupakan sebuah langkah yang maju ke depan ya, maju ke depan dalam artian PSSI berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah keputusan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu meng-hire Patrick Kluivert, dan selama mungkin sekitar 9 bulan menurut saya di akhirnya adalah di 2 pertandingan round 4 kemarin kurang memuaskan ya, berjalan kurang memuaskan, dan akhirnya disepakat untuk mengakhiri kerjasama. Jadi ini sebuah langkah yang berani, sebuah langkah yang diambil oleh PSSI untuk memperbaiki keputusan, menurut saya keputusan yang kurang tepat ya ketika meng-hire Patrick Kluivert, karena ya latar belakangnya terus terang kurang meyakinkan sebagai pelatih. Kalau sebagai pemain oke lah ya, dia pemain andalan Belanda dan sejumlah klub besar gitu, tapi sebagai pelatih justru kurang meyakinkan, tapi kok malah diambil gitu. Tapi ya udahlah, sudah terjadi, tapi ini sekali lagi adalah sebuah langkah yang dilakukan kalau menurut saya untuk mengurangi damage, mengurangi kerusakan, dan berusaha untuk mengembalikan kepercayaan gitu ya. Kepercayaan dari siapa ya? Dari masyarakat Indonesia, khususnya supporter timnas, penggemar sepak bola. Itu yang menurut saya yang sekarang terjadi ya dengan keputusan PSSI itu. Baik, ini untuk mengurangi damage begitu, Bung Erwin. Lalu dengan diberhentikannya kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert ini, sebenarnya ekspektasi apa sih, Bung, yang tidak dipenuhi oleh Patrick Kluivert sebelumnya? Apakah ini lebih ke arah teknis ataupun non-teknis? Kalau secara teknis, saya sih berusaha untuk melihat di pertandingan yang paling update ya, di 2 pertandingan terakhir lawan Arab Saudi dan menghadapi Irak di ronde keempat gitu. Ini kan pertandingan yang hidup mati buat Indonesia ya. Hanya 2 kali main, udah gitu mainnya di Arab, lawannya juga lawan kelas berat. Ini kan udah lawan papan atas di Asia gitu, yang sedang berusaha untuk lolos langsung ke Piala Dunia gitu. Tapi justru di situ ada beberapa kejanggalan, keanehan yang ini kenapa sih kok, terutama waktu lawan Arab ya, ini kenapa sih kok yang ini yang dimainkan pemain ini, formasinya juga seperti ini gitu. Padahal dengan formasi seperti itu diuji coba lawan Chinese Taipei dan Lebanon, hasilnya kurang memuaskan gitu. Kok dimainin lagi dengan lawan yang kelas berat gitu, Arab Saudi tuan rumah dan sedang berebut hanya 1 tiket dari 3 tim gitu. Saya pikir itu yang salah satu faktor teknis yang menjadi salah satu kekurangan terbesar atau
dosa terbesar ya, dalam tanda kutip dosa terbesar, dan yang paling fatal ini hilang semua setelah 2 tahun berjuang di babak kualifikasi, dalam 2 pertandingan ditentukan tapi malah ada ketidakpuasan di situ. Oke, nampaknya ini juga ada ketidakpuasan dari masyarakat yang juga sudah beredar di media sosial ya Bung ya. Tapi kira-kira nih Bung, sebetulnya siapa sih kandidat yang layak untuk menggantikan Patrick Kluivert ini Bung? Kalau ditanya sekarang, karena ini kan mungkin baru 2 jam atau 3 jam keputusannya, ditanya sekarang ya masih tanda tanya gitu ya. Tapi kan paling tidak harus ada syarat kualifikasi CV yang lebih bagus gitu dibandingkan Patrick Kluivert. Kita bicara pelatih terakhir adalah Patrick Kluivert gitu. Dalam hal ini adalah pelatih yang memiliki rekam jejak menangani tim nasional itu dengan baik ya. Rekam jejaknya jelas dan bagus gitu. Indonesia itu bukan rontok di round 1, round 2 gitu. Kita rontoknya di round 3, round 4, di round 4. Dan itu sebuah standar yang harus jadi patokan gitu untuk pelatih selanjutnya gitu. Kalau pelatih tim nasional tapi tim nasionalnya yang levelnya di bawah Indonesia, buat apa? Pelatih tim nasional, mantan pelatih tim nasional Brunei atau Filipina gitu, itu nggak level kalau menurut saya. Jadi pelatih tim nasional yang sudah punya pengalaman menangani tim yang melangkah cukup jauh di paling tidak di kualifikasi Piala Dunia gitu atau di Piala Asia gitu. Ya terpaksa, kalau akhirnya sebut nama Sintayong. Sintayong itu dia menetapkan standar yang cukup tinggi gitu ya dengan kepergian coach Sintayong gitu ya, dengan membangun dari nol malah ya tim yang sudah dibangun ini, dan standarnya itu kan cukup tinggi coach Sintayong, kalau bisa malah lebih tinggi dari coach Sintayong gitu rekam jejak dari pelatih barunya. Sekali lagi kalau ditanya sekarang siapa, ya belum bisa disebut gitu ya, tapi setidaknya menangani tim nasional yang langkahnya cukup jauh ya, minimal seperti Indonesia sekarang gitu. Baik, tadi Bung Erwin sempat menyebutkan baru 2 jam masih terlalu dini. Lalu kalau menurut Bung Erwin sendiri, kira-kira siapa sih Bung sosok yang kira-kira pantas untuk menggantikan Patrick Kluivert tersebut? Tadi Bung Erwin juga sebutkan bahwa Sintayong ini juga sudah menetapkan standar yang cukup tinggi. Apakah memungkinkan untuk kembali Sintayong untuk menjadi pelatih timnas lagi Bung? Mungkin atau tidak ya nggak ada yang tahu ya, bisa aja mungkin ya, mungkin tidak gitu kan ya. Mungkin tidak, kenapa? Ya coach Sintayong kalau menurut saya waktu itu diberhentikannya dengan cara yang cukup mendadak dan mengagetkan gitu ya. Di tengah tim Indonesia sedang berpeluang untuk lolos ke round 4 gitu kan ya. Mungkin apakah masih berkenan, saya nggak tahu. Tapi apakah bisa? Ya bisa aja, tergantung bagaimana negosiasinya, tergantung bagaimana tawaran yang dilontarkan oleh PSSI untuk mengembalikan coach Sintayong. Itu bisa iya, bisa tidak gitu kan. Tapi paling tidak siapakah pelatih yang bisa menangani tim Indonesia sekarang? Ya paling nggak pelatih yang tidak asing dengan kultur sepak bola Indonesia. Kalau misalnya Indonesia terlalu spesial, terlalu mikro, ya pelatih yang tidak asing dengan kultur sepak bola di Asia atau di Asia Tenggara atau di Asia, itu kan lebih makro gitu ya. Jadi bukan pelatih yang sama sekali asing dengan kultur sepak bola di Asia atau Asia Tenggara atau di Indonesia gitu. Jadi adaptasinya itu tidak terlalu jauh gitu, tidak terlalu susah gitu ya. Baik, artinya ini jawabannya masih tidak tahu ya kita semua ya, apakah iya, apakah tidak. Tapi Bung, ini kalau kita bandingkan ya dengan pelatih dari sebelumnya nih Bung, tapi sebetulnya ini untuk timnas sendiri apakah ada peningkatan yang signifikan? Justru ini merupakan kemunduran di era Kluivert ini Bung? Kalau dilihat dari hasil di round 4 ya, lagi-lagi saya harus mengambil patokan dari hasil round 4 yang baru saja minggu lalu ya. Lawan Arab Saudi di round 4 Indonesia kalah 2-3 dengan cara main seperti itu. Kalau menurut saya ini bukan cuma stagnan tapi sebuah kemunduran, karena waktu di round 3 Indonesia 2 kali ketemu sama Arab Saudi, waktu main di kandang Arab Saudi seri 1-1, waktu main di Jakarta bisa menang 2-0. Artinya dengan kekuatan yang lebih lengkap sekarang, dengan pemain-pemain yang lebih lengkap dibandingkan dengan di round 3, Indonesia malah kalah dengan cara main yang menurut saya dan banyak orang yang kurang puas dengan cara main terutama ketika menghadapi Arab Saudi.
Jadi kalau ditanya apakah kemunduran atau kemajuan, ya dari skor ya kemunduran, dari cara main juga nggak enak dilihatnya waktu menghadapi Arab Saudi kemarin di round 4. Baik, tentu kita juga antusias ya untuk melihat kira-kira siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas berikutnya. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Selamat siang, Bung.